Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Juwaini dalam perbincangan dengan berbagai tokoh dan berbagai sosok yang insya Allah memberi manfaat dan menginspirasi kita semua. Bersama saya kali ini telah hadir Mbak Hafiza Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Hafiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat Mbak Fiza. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir di perbincangan ini Mbak Fiza. Sama-sama Pak, saya senang banget bisa silaturahim secara online nih Pak. Ya, buat pemirsa video ini yang ingin mengetahui sedikit tentang Mbak Hafiza Elvira ini, saya bacakan dulu ya CV beliau yang saya peroleh. Jadi nama lengkapnya Hafiza Elvira Novitariani. Beliau ini lahir pada tahun 1990, kemudian pernah kuliah di Universitas Indonesia, dan waktu kuliah sempat mendirikan Nala City Foundation dan menjadi managing director-nya. Kemudian pernah bergabung juga di Dompet Duafa, jabatan terakhirnya sebagai Head of International Partnership, kemudian juga menjadi Associate Trainer dari Institute Fundraising Indonesia, kemudian pernah menjadi juga pengurus masyarakat ekonomi syariah di Komite Keuangan Sosial, juga menjadi mentor di Yayasan Goodwill Internasional. Dan Mbak Hafiza ini pernah menjadi Top 5 Indonesia Young Business Leader Award di tahun 2021 kategori Function Leader. Jadi ini beberapa profil dan gambaran dari Mbak Hafiza yang setelah melewati semua itu, sekarang Mbak Hafiza sedang tinggal di Amerika nih. Jadi sejak kapan Mbak Hafiza tinggal di Amerika? Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Jadi di Amerika sendiri sebetulnya dari pertengahan Januari, sekitar tanggal 12 ya, baru landing Januari 2022 ini ya? Dan tahun ini Mbak Hafiza. Betul, Pak. Jadi sekitar hampir 2 bulan sebenarnya. Tinggal di daerah mana Mbak Hafiza sekarang? Sekarang saya di St. Louis. St. Louis sendiri ini adalah salah satu kota yang ada di Missouri State. Jadi Amerika kan punya 50-an negara bagian, salah satunya adalah Missouri. Areanya itu di Midwest, Pak. Jadi dia kalau dari New York masih ke dia di selatannya, itu ada St. Louis. Ya. Kalau kuliahnya tinggal di kuliah di mana ya? Di kampus mana gitu? Saat ini saya berkuliah di Washington University in St. Louis di jurusan Non-Profit Management. Jadi ini salah satu jurusan yang menurut saya unik, dan inilah kenapa saya juga akhirnya mengambil kuliah di Amerika gitu ya Pak, karena ada jurusan ini. Gitu. Ya cocok banget ya jadinya kuliahnya itu jurusannya dengan tanda petik minat dan perjalanan dan pengalamannya Mbak Fiza ya. Iya betul Pak, karena kalau mau ngambil kuliah di bidang S1 saya kayaknya udah terlalu jauh bedanya, jadi saya lebih fokus ke bidang pekerjaan saat ini. Oh iya, sekarang di Amerika tinggal bersama keluarga atau sendiri atau gimana? Alhamdulillah saya bareng suami Pak, jadi ikut berdua di sini, jadi bisa ada yang nemenin terus. Oh iya. Ngomong-ngomong ini di sana sekarang lagi malam ya, malam hari ya? Iya betul Pak, lagi malam nih. Sekarang bedanya 13 jam Pak dari Jakarta. Oh 13 jam. Jadi Iya. jam berapa di sana sekarang? Sekarang jam 9:10. Oh jam 9:10 ya.
Di suhu berapa sekarang nih kalau di Amerika sekarang? Wah, ini pas banget. Hari ini tuh lagi cukup hangat. Tadi siang saya sempat keluar sekitar 24 derajat Celcius. Masih winter sebetulnya, Pak. Cuma udah mau transisi ke spring gitu ya. Kalau minggu lalu masih ada snow, masih minus itu masih masih ada lah hari-hari beberapa hari yang minus. Tapi 2 hari ini udah jauh lebih hangat sih, alhamdulillah. Hmm, ya, 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 ya. Tapi kalau buat orang Indonesia hangatnya masih dingin itu ya. Hangatnya masih sejuk sebenarnya. Kalau orang Oh, sini udah pakai kaos biasa, udah bisa lari-lari, udah oh, oke, banyak oke, yang oke, oke. olahraga. Ya, 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 ya. Baik, 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 baik. Oke, Mbak Fiza, ini gimana ceritanya bisa sekarang kuliah di Amerika tuh? Perjalanan seperti apa itu? Ya, ini menarik banget Pak, karena menurut saya salah satu cerita yang membuat saya belum sebelumnya nggak saya prediksi ya, karena dulu niat awal kuliah S2 itu di Australia atau di area Eropa, karena saat itu emang yang saya riset beberapa kampus jurusan humanitarian itu saya juga lihat ada di Eropa, kemudian yang bidang filantropi itu ada di Australia. Sampai akhirnya saya meriset ternyata justru lebih banyak kampus-kampus yang punya jurusan non-profit management ini di Amerika. Jadi awal mulanya riset-riset kampus gitu ya, dan minat juga karena ingin melanjutkan kuliah di bidang non-profit, karena 9 tahun terakhir ini udah terlanjur gitu ya Pak ya, udah terlanjur masuk di bidang non-profit. Akhirnya saya pikir kuliahnya juga harus nyambung nih sama pekerjaan. Jadi saya cari kampus yang ada bidang non-profitnya. Dan akhirnya ya saya daftar beasiswa saat itu. Alhamdulillah LPDP lagi ada pembukaan di 2019, daftar dan kemudian proses lah gitu ya semua administrasinya. Itu pun LPDP saya yang kedua sebenarnya Pak, karena yang pertama saya apply 2018. Tapi alhamdulillah rezekinya di tahun kedua. Jadi 2018 sempat apply LPDP, tapi tidak lolos gitu atau gimana? Iya, pas tes tahap kedua saya nggak lolos. Kemudian saya cari tahu apa ya yang menyebabkan nggak lolosnya gitu ya, karena itu tes skolastik ya atau TPA istilahnya. Jadi ada skor yang memang dibutuhkan lebih untuk apa calon award di luar negeri, meskipun nggak ada standarnya sebenarnya. Saya cari tahu sendiri. Akhirnya mulai banyakin belajar biar tahun keduanya bisa lewat nih gitu angkanya gitu. Alhamdulillah sih Pak akhirnya bisa dapat. Itu waktu nggak lolos di tahap pertama itu ada nggak perasaan udah mau nggak ngulang lagi gitu karena udah merasa gagal gitu misalnya? Kalau menurut saya faktor yang membuat mungkin agak ngerasa pengen mundur gitu ya lebih karena faktor persiapan sih Pak. Jadi kalau soal tesnya mungkin nggak terlalu ya. Yang bikin pengen udahlah gitu ya apa nggak usah, itu mempersiapkan dokumen, mempersiapkan surat izin, ngumpulin transkrip lagi, atau bahkan waktu itu kalau nggak salah saya juga harus tes lagi bahasa Inggris karena kan dia per 2 tahun ya kadaluarsanya. Jadi justru di tahapan persiapan yang harus ngumpulin niat lagi, Pak nih, jadi nggak ya kuliah gitu. Jadi memenuhi apa ya katakanlah persyaratan-persyaratan dokumen-dokumen itu yang membuat agak memberatkan gitu deh. Gitu ya Mbak Hafiza? Saya ngelihatnya itu kayak seleksi alam sejadinya Pak. Jadi banyak orang yang mungkin sebenarnya bisa gitu ya. Tapi karena mikirin persiapan seleksi administrasi ini yang butuh kerja keras lebih gitu, sambil kerja sambil ngurusin itu, akhirnya ada yang lanjut nggak lanjut. Nah saya mikir saat itu, wah harus lanjut nih gitu, harus sudah mulai kuliah lagi kayaknya gitu. Apa yang mendorong Mbak Hafiza apa ya pengen melanjutkan lagi atau mengulang lagi tes LPDP yang sebelumnya gagal itu gitu? Daya dorong kuatnya apa gitu? Daya dorong kuatnya gitu maksudnya? Iya, sebenarnya dari daya dorong kuatnya itu lebih karena saya ngerasa udah mau kepala tiga ya saat itu udah 28 tahun. Terus kan ada syarat usia ya Pak ya kalau untuk S2, meskipun sih masih cukup jauh ya. Kalau LPDP maksimal itu 35 tahun untuk S2, masih jauh sih. Tapi saya ngerasa
salah satu life goals saya nih belum kesampaian nih sebelum umur 30 gitu. Jadi saya pikir saya harus segera kuliah karena saya butuh dapat pendalaman lebih gitu ya, mungkin secara theoretically. Karena kan 9 tahun terakhir banyak prakteknya di lembaga non-profit dan background pendidikan saya nggak ada di bidang itu. Jadi saya ngerasa butuh pendalaman lebih secara teori, secara edukasi formal gitu ya Pak. Jadi saya ngerasa dorongan lebih banyak ke sana dan akhirnya oke lah daftar lagi gitu. Ya, 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 ya. Sampai akhirnya di tes kedua itu bisa dapat. Tes kedua tuh merasa lebih mudah atau gimana bisa dapat itu? Karena saya cari tahu sih tadinya apa standar apa yang membuat tes kedua itu apa di waktu sebelumnya saya gagal, faktornya apa gitu. Jadi saya pelajarin alurnya dan akhirnya saya coba terapkan gitu ya untuk di tahapan kedua nih harus bisa nih gitu. Jadi karena itu kan masih bisa dihitung ya, masih bisa dikuantifikasi gitu faktornya. Meskipun di seleksi tahapan ketiga kan memang ada interview ya Pak. Kalau interview kita lebih banyak ke latihan sebenarnya. Jadi lebih banyak latihan sih pada akhirnya untuk bisa ngelewatin tes itu di tahapan kedua. Ya, ya. Dan kemudian dapat keputusan mendapatkan beasiswa di LPDP. Itu kalau LPDP memang itu kan komitmen membiayai kuliahnya tuh kuliah dan biaya hidup ya, betul ya? Iya betul Pak. Jadi ada tuition fee dan juga living cost-nya, termasuk juga biaya untuk ikut seminar, untuk publikasi jurnal misalnya, dan juga buku perkuliahan. Oh selama perkuliahan ya, seminar itu juga masuk ya, publikasi Iya, juga betul, selama seminar pokoknya itu termasuk ya. Jadi bisa dikatakan semua biaya kuliah itu di cover ya, gitu ya? Iya betul Pak. Kecuali keluarga. Kalau keluarga yang di cover hanya yang S3 saat ini kalau LPDP. Oh iya 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 ya, ya. Jadi kalau S2 keluarga menjadi tanggungan sendiri dalam tanda petik ya. Iya, betul Pak. Dan ini pas banget LPDP lagi buka juga nih Pak, 25 Februari kemarin. Oh Mungkin ya 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 ya. teman-teman yang ikutan nonton video ini semoga juga bisa menyiapkan ya Pak ya. Ya LPDP ya ya tahun ini ya. ada 2 tahapan juga nih. Ada 2 gelombang, maaf. Jadi bisa ikut salah satu. Prosesnya berapa lama itu dari mulai apply, memasukkan, submit sampai kemudian keputusan itu keluar itu berapa bulan ya, Mbak Fiza? Dia karena ada 3 tahapan, jadi dalam satu seleksi ada 3 tahapan seleksi. Yang pertama kan seleksi administrasi dulu, kelengkapan dokumen. Periode pembukaan biasanya sih sebulan. Kalau nggak salah yang sekarang 25 Februari sampai 23 Maret. Jadi selama sebulan dibuka, kemudian kemudian habis itu ada seleksi dokumen dulu administrasi. Saya lupa periodenya berapa. Selanjutnya adalah tes TPA atau skolastik disebutnya. Itu ada tanggalnya sendiri sesuai dengan area kita. Kalau Jakarta ada tempatnya sendiri gitu. Dan setelah itu pengumuman, kemudian yang lolos tahap kedua dia masuk ke seleksi tahap ketiga yaitu substansi. Isinya sih interview, jadi lebih ke wawancara. Wawancaranya ada yang dengan 1 penguji, ada yang dengan 3 penguji. Setelah itu barulah diputuskan terpilih atau belum terpilihnya menjadi calon awardee. Nah, istilahnya masih calon gitu karena dia harus sampai ke tahapan mengirimkan dokumen LOA, terus kemudian dokumen persetujuan dari LPDP, sampai akhirnya udah fix jadi awardee LPDP dan siap berangkat. Jadi biasanya sih kalau yang tahap 1 atau tahap 2 udah bisa mulai, kalau tahap 1 bisa mulai kuliah di semester depan. Tahapan 2 itu kalau nggak salah sekitar bulan Juli atau Agustus bukanya LPDP, bisa kuliah untuk di Januari paling cepat tahun depan. Ya, 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 ya. Tapi kan waktu keterima pertama itu belum ini ya, belum ada LOA ya, maksudnya setelah pengumuman LPDP itu. Proses mendapatkan LOA-nya bagaimana kalau Mbak Hafiza? Kalau saya dapat LOA itu memang ada yang ngambil strateginya kampus dulu baru beasiswa gitu ya Pak ya. Kalau saya sebenarnya nggak ada strategi khusus harus mana dulu sih, karena kebetulan saat niatkan untuk daftar beasiswa lagi S2, saat itu memang yang open duluan tuh lagi LPDP. Saya baru kemudian mulai mengurus administrasi dengan kampus, jadi baru mulai apply
Karena kan aplikasi kampus untuk dapat LOA biasanya dia ada deadline-nya. Misal kalau untuk kuliah di fall, deadline-nya ada yang baru pembukaan di September tahun sebelumnya sampai Juli tahun berikutnya. Ada yang udah close di Maret, ada yang udah tutup di Februari pendaftaran. Jadi emang harus betul-betul ngelihat timeline-nya kampus juga gitu ya Pak. Jadi kadang kalau udah lewat timeline, mau nggak mau kita daftar buat tahun depannya lagi gitu, jadi mundur. Berapa lamanya? Saya kira tergantung kita saat memikirkan untuk oke deh daftar. Nah itu di periode kampus masih buka pendaftaran atau justru udah closing untuk di pembukaannya sendiri gitu. Jadi biasanya umumnya kita lebih aman nyiapin sih 1 tahun untuk persiapan sampai LOE dapat itu setahun itu rata-rata kira-kira gitu Pak. Ya. Kemudian sempat tadi Mbak Hafiza bilang bahwa sebenarnya sempat juga ingin melamar kuliah ke Australia, ke Eropa gitu. Nah itu sempat meng-apply juga nggak sih ke kampus-kampus di Australia dan di Eropa itu sebelum akhirnya kemudian diterima yang di Amerika ini? Wah, saya tertarik nih pertanyaan Pak Ahmad. Baru kali ini ada yang benar-benar bertanya gitu ya Pak, karena biasanya hanya taunya ngiranya saya daftar hanya ke Amerika. Kalau ke Eropa, waktu itu saya belum sampai ke daftar sih, karena setelah saya pikir-pikir jurusan yang saya temui di sana sifatnya lebih ke program. Kalau nggak salah dulu jurusannya Humanitarian Affairs, dan lebih cocok untuk teman-teman yang ada di program gitu ya Pak. Kalau saya kan lebih banyak di fundraising bidangnya. Akhirnya saya nggak daftar. Yang di Australia, sebenarnya saya udah dapat LOA sih untuk Australia sendiri. Hanya saat itu pas kebetulan LOE, jadi agak kebalik, agak ke switch nih Pak. Saya 2018 saya udah dapat LOA yang Australia sebetulnya. Kampus di Australia di jurusan filantropi gitu. Ada jurusan filantropi di QUT. Udah dapat LOE Australia, pas mau daftar LPDP, ternyata daftar kampusnya nggak masuk di LPDP. Jurusannya, kampusnya ada, jurusannya nggak masuk daftar LPDP. Alhasil, wah kayaknya bukan Australia nih berarti. Akhirnya makanya saya riset lagi, cari kampus yang non-profit, yang masih masuk daftarnya LPDP, adanya di Amerika. Nah kemudian barulah saya cari beberapa kampus lagi di Amerika yang di bidang non-profit. Baik. Kalau jadi panjang ya Pak ya perjalanannya sebenarnya. Ya betul. Ya intinya semuanya panjang ya, dan semuanya butuh ya proses juga gitu kan, dan ya tadi ada milih-milih juga ya, udah pastilah ya, udah milih-milih juga gitu. Nah di antara semua perjalanan mendapatkan LPDP ya, persetujuan beasiswa LPDP dan juga LOA tadi, akhirnya disimpulkan tuh sebenarnya faktor terberat kalau mendapatkan beasiswa ini apa ya sebenarnya? Beasiswa dan kuliah di Amerika ya maksudnya. Ini apa yang paling berat dirasakan? Faktor terberat pertama adalah administrasinya sih Pak. Saya kira itu butuh fokus tersendiri. Bahkan sampai sebelum tes-tesan gitu ya. Masih di dalam administrasinya kayak aplikasi, dan apalagi aplikasi kampus. Saya kira beberapa negara punya konsep aplikasi yang berbeda. Setelah yang saya rasakan, karena saya pernah daftarnya di Australia dan di Amerika, di Australia cenderung lebih simpel sebenarnya aplikasi itu. Formatnya emang cukup banyak karena dia online juga, tapi cenderung nggak terlalu lama ngasih decision. Jadi saya ngelihat lebih simpel sebenarnya. Kalau untuk Amerika, formnya cukup banyak, berlapis-lapis juga gitu, termasuk juga rekomendasi, terus juga aktivitas, jadi kayak masukin CV ke dalam situ juga gitu akhirnya Pak. Termasuk juga transkrip kuliah, kita harus memastikan transkrip udah berbahasa Inggris atau sudah ada course by course evaluation-nya, kemudian syarat bahasa juga harus terpenuhi. Jadi administratif ini cukup memberikan energi besar juga di tahapan persiapan. Yang kedua, yang terberat berikutnya adalah di tahapan seleksinya. Entah itu beasiswanya ataupun LOA-nya. Pastilah itu ada yang interview, ada yang harus video recording juga, macam-macam. Apalagi kalau daftar kampus, umumnya nggak cuma satu. Jadi kalau daftar, let's say ke 10 kampus, ya 10 kali ngirim dokumen, kan akhirnya berat juga gitu ya Pak. Dan tantangan ketiga sebenarnya
adalah keluarga. Kalau buat saya karena mungkin karena kuliahnya di luar negeri, otomatis keluarga harus di brief dulu nih Pak ya. Kalau khususnya mungkin perempuan gitu ya, alhamdulillah makanya suami bisa ikut. Jadi bisa ada yang jagain lah gitu kira-kira. Jadi keluarga juga bisa ngerti dan ikut mendukung sih, seperti itu. Ya. Dan itu berjuangnya hampir 3 tahun ya sampai akhirnya berangkat ya kuliah itu ya dari 2018 tadi diceritakan. Wah, itu luar biasa. Tantangan yang tidak mudah, tapi memang mungkin ini ya tidak mudah untuk artinya menyerah dan kemudian tidak segera merasa udah selesai dan kemudian tidak perlu melanjutkan. Itu mungkin berbagai hal yang dirasakan ya. Mbak Hafiza, kalau ingin memberikan semacam ya tips buat orang-orang yang baru mau akan mengapply atau mau memproses keinginannya seperti ini, pengen kuliah, dapat beasiswa gitu kan, keluar negeri, kira-kira kunci-kunci atau tips-tips apa yang bisa disampaikan kepada mereka, Mbak? Ya, yang pertama adalah kita harus berani membangun mimpi. Kalau buat saya, karena tadi saya bilang nggak pernah terfikirkan untuk berkuliah di Amerika awalnya, karena saya kira tadinya mau yang deket-deket aja gitu ya. Perlu berani sih men-setting mimpi kita gitu. Kita pengen sejauh mana nih gitu, entah kuliahnya atau mungkin karirnya atau yang mana. Pertama membangun mimpi dulu. Saya kira kalau mimpi udah dipegang, setelah itu kita lanjutin ke niat gitu ya. Kita niatnya sejauh mana nih, mau fullin apa enggak gitu ya. Lanjut nggak nih? Karena dalam perjalanan pasti akan ada naik turunnya ya Pak. Jadi saya kira mimpi dan niat ini yang terus menguatkan gitu dalam naik turunnya ini. Dan berikutnya adalah persiapan. Jadi mungkin 3 hal itu yang sangat penting untuk bisa tanda kutip mungkin konteksnya mengejar beasiswa atau kuliah gitu ya, khususnya mungkin di luar negeri, effortnya akan sedikit lebih banyak dalam hal persiapannya juga pastinya. Baik. Oke, Mbak Fiza, sekarang kan Mbak Fiza udah mulai kuliah di Amerika. Apa kesan dan pesan nih selama beberapa bulan mulai berkuliah di sana? Wah, yang pertama adalah jet lag-nya, Pak. Pasti Pak Ahmad juga udah sering merasakan kalau pindah ke tempat yang durasi waktunya jauh banget ya Pak ya. Ini kan 180 derajat ya pagi malamnya. Pertama pasti jet lag. Itu hari-hari pertama di sini tuh jet lag. Dan juga cukup kaget mungkin karena tempat saya kebetulan bukan kota yang hype kayak New York ya Pak. Kalau New York kan kota besar lah gitu kayak Jakarta, banyak gedung-gedung. Tempat saya kebetulan bukan yang kayak landscape-nya beda gitu. Lebih kayak kalau di sini sebutnya county, kalau di Indonesia mungkin apa ya? Kabupaten kali ya, karena dia city, kemudian nih area sekitar itu county jadinya. Jadi nggak banyak gedung tinggi, terus juga cenderung kayak dekat kampus, area housing mahasiswa kayak gitu. Jadi agak ada rasa beda juga sih, dan lebih banyak ngelihat pembelajaran untuk kemandiriannya kayaknya lebih didorong gitu ya, karena akhirnya pas sampai sini harus ngurus housing, harus cari apartemen sih udah dari sebelum sampai sebenarnya, cuman akhirnya settle-nya itu ya setelah di sini, housing, ngurusin gas, listrik, bahkan belajar masak sendiri akhirnya, karena sebenarnya saya juga bukan yang jago masak, jadi di sini ya harus beli bahan-bahan, kalau mau waduh lagi kangen apa ya mau nggak mau bikin. Kalau di Jakarta mungkin GoFood ya Pak ya. Adaptasinya lebih ke sana mungkin. Dan kesan berikutnya soal kampus, karena ini pertama kali juga kuliah konteksnya di luar negeri. Kalau sebelumnya mungkin ke luar negeri lebih ke konferensi gitu ya Pak ya, atau seminar yang singkat-singkat gitu. Ini lebih lama durasinya, jadi adaptasi juga sih dengan lingkungan kampus, dengan kayaknya cukup beda juga gitu ya dengan di Indonesia. Dan tentunya adalah musim. Pas banget saya datang tuh pas lagi winter, jadi pas lagi puncak dingin-dinginnya. Jadi agak-agak kaget juga soal itu gitu ya. Tapi alhamdulillah udah
lumayan lah nih udah mau selesai winternya, bentar lagi udah spring gitu ya. Jadi alhamdulillah nggak terlalu lama. Mungkin terakhir sih Pak adalah gimana kita bisa mingle, gabung sama komunitas terdekat ya. Kalau yang pertama saya cari adalah komunitas orang Indonesia yang di Amerika, itu tuh yang saya cari. Ya. Alhamdulillah kalau ada komunitas Muslim, sekarang ada IMSA juga, jadi gabung, jadi ngerasa ada saudara gitu. Jadi kalau di sini kan rasa sendirian itu sering banget muncul ya Pak ya, nggak ada teman gitu. Jadi di St. Louis itu ada ininya, ada IMSA-nya ya di St. Louis itu? Ada, alhamdulillah ada Pak. Cukup banyak orang Indonesia yang udah bertahun-tahun di Amerika, di daerah di sekitar St. Louis juga ada. Jadi jadi kayak keluarga gitu. Jadi nggak ngerasa sendirian banget gitu di sini. Ya. Ya alhamdulillah kalau bisa segera ketemu komunitas seperti itu kan lebih banyak bisa buat sharing gitu. Iya betul Pak. Banyak sharing life hack juga sih Pak di Amerika. Akhirnya karena aturan-aturan main di sini gitu kan kita juga nggak tahu ya Pak, kayak mungkin sidewalk kayak gimana kalau bawa mobil. Kalau di sini kan kebalikan nih, setirnya tuh di kiri Pak. Iya. Jadi kadang suka ini juga ya, karena kita kebiasaan kalau di Indonesia kan jalan itu di kiri ya Pak. Kalau di sini juga jadinya ngikutin jalan di kanan tuh. Kadang masih suka lupa-lupa juga sih. Betul. Iya. Tapi sejauh ini ya, artinya relatif suasana perkuliahan itu nyaman lah, bisa diikuti dengan baik. Dalam arti tidak ada suatu kayak shock apa gitu ya, atau perubahan apa yang mendadak dalam pola kuliah di sana dibanding di Indonesia ya. Oh, alhamdulillah nggak ada sih Pak. Dan karena semester ini masih semester pandemi ibaratnya, masih ada mata kuliah yang online juga. Jadi sekalipun saya di sini karena ada mata kuliah yang online, jadi tetap kita masih pakai Zoom atau ada juga yang modelnya penugasan gitu ya. Jadi kayaknya juga masih penyesuaian juga di era pandemi Pak. Iya. Tapi di sana masyarakatnya masih ini juga menerapkan prokes juga, pakai masker gitu kalau ke jalan-jalan keluar gitu. Gimana? Iya, kalau pas saya landing Januari pertengahan itu sebenarnya Amerika masih tinggi-tingginya Pak. Di Omikron di Amerika tuh lagi tinggi-tingginya pertengahan Januari. Jadi pas saya landing itu justru lagi tinggi-tingginya. Tapi alhamdulillah setelah itu udah mulai turun. Rumah sakit juga udah mulai lebih luang gitu ya. Jadi nggak banyak pasien yang COVID, dan bahkan di aturan terbaru kampus juga udah mulai kirim info kalau nanti akan ada pelonggaran untuk penggunaan masker di area kampus. Jadi minggu depan opsional pakai masker di area publik, bahkan di masker nggak pakai masker di kelas gitu. Oke. Baik. Ya, berikutnya Mbak Fiza ini kan bersama Pak Arifin Purwakananta beberapa waktu ini menerbitkan buku tentang multi platform digital zakat. Bukunya seperti ini. Iya, terima kasih banyak Pak Ahmad sudah memberikan testimoni juga Pak di bukunya. Ya, jadi apa perasaan Mbak Fiza setelah menerbitkan buku ini? Alhamdulillah lega sih yang pertama itu ya Pak ya, bisa jadi bukunya, dan sebenarnya yang lebih penting ya mungkin ini launchingnya agak mundur sedikit, dia harusnya Desember tapi mundur jadi Februari kemarin. Jadi saya udah keburu berangkat ke sini kemudian launching, jadi launchingnya juga pas banget COVID juga lagi tinggi ya Pak di Jakarta saat kemarin ini, jadi online semua gitu launchingnya. Dan mungkin saya lebih ke senang bisa sharing apa yang udah dijalankan sebelumnya. Jadi emang betul-betul berbagi pengalaman, dan berharap semoga bisa jadi salah satu literatur juga nih untuk di bidang fundraising atau non-profit. Kalau dibandingkan dengan berbagai hal sebelum ya, jadi sebelum buku itu diterbitkan dengan buku ini tuh dalam kehidupan perjalanan Mbak Fiza itu apa kayak sebagai apa ya, kalau bahasa kita tuh titik keistimewaannya buku itu apa gitu? Buku multi platform digital fundraising ya Pak.
Iya, betul. Kalau buat saya sebenarnya buku ini lebih kayak best practice, maaf. Best practice tentang digital fundraising. Saya ingat banget waktu pertama ditugasin di Basnas, di divisi digital fundraising itu bisa dibilang nggak ada pedoman khusus gitu ya Pak ya, karena lebih banyak literasi itu tentang digital marketing. Tapi yang fokusnya ke arah fundraising, bagaimana teknik-tekniknya itu memang belum ada. Gitu. Akhirnya saya jadi belajar sendiri, belajar tentang digital marketing, belajar tentang fundraising online, dan akhirnya ilmu-ilmu itu diserap gitu, dan kemudian dicoba implementasi di bidang non-profit atau di lembaga zakat gitu ya khususnya. Dan akhirnya turunan dari situ tentu juga dari apa ya strategi yang dibuat gitu ya, di Basnas sendiri kita sebutnya multi platform digital fundraising, di mana di situ tuh ada 6 platform. Dari situlah akhirnya tercetus untuk oke lah coba ini dibukukan gitu ya Pak. Jadi biar jadi literasi juga nih. Kalau dulu kita nggak ada bahan bacaan khususnya, dari sini mungkin harapannya apa yang sudah berhasil bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman di lembaga lain untuk bisa mungkin coba implementasiin atau coba untuk bisa menggunakan juga lah apa yang udah pernah dijalankan gitu ya sebelumnya. Jadi di dalamnya ada itu ya, katakanlah semacam tips-tips melakukan kegiatan fundraising dengan berbagai platform digital ya. Seperti itu ya? Iya, betul betul Pak. Jadi ada penjabarannya juga tentang platformnya apa aja yang digunakan, terus di dalam masing-masing platform apa sih yang harus dioptimasi. Saya kira apa ya itu yang membuat jadi ada added value-nya sih daripada kalau kita belajar secara general banget gitu, karena ini emang udah betul-betul konteksnya langsung ke arah fundraising kira-kira gitu Pak. Jadi buku ini kalau buat para fundraiser gitu sekarang ini, buat para fundraiser baik di lembaga zakat maupun lembaga-lembaga sosial ataupun kemanusiaan, kira-kira berguna sebagai apa gitu buku ini buat para fundraiser itu? Ya, buku ini bisa jadi dua hal sebenarnya Pak. Yang pertama adalah inspirasi dan motivasi, karena apa yang udah ada di buku itu kurang lebih menggambarkan apa yang udah berjalan 3 tahun terakhir sebenarnya, kayak semacam apa ya istilahnya kisah suksesnya lah mungkin kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi belajar dari situ maksudnya. Kemudian yang kedua sebagai guideline. Kalau lembaga non-profit atau lembaga zakat baru mau memulai penggalangan dana digital, kira-kira bisa sejauh mana ya yang dilakukan untuk bisa memulai atau bahkan mengembangkan nih, karena kan banyak yang belum memulai, terus mau memulai bingung apa dulu yang dikerjain, platformnya seperti apa, memberikan gambaran lah kira-kira penggalangan dana digital itu seperti ini. Atau untuk mereka yang mungkin udah di tengah-tengah, udah mulai jalan, kemudian stuck, ini ngembangin apa lagi gitu ya. Nah, bisa salah satunya ini dijadikan guideline, kita bisa mengembangkan ke beberapa platform lainnya gitu yang mungkin belum berjalan gitu di lembaganya. Kalau ada orang ingin mendapatkan buku itu, bagaimana cara mendapatkannya atau di mana mendapatkannya, Mbak? Bisa. Sekarang ini pemesanannya masih via online di formulir di Google Form. Jadi linknya bit.ly/ pesan buku Digifund. Nanti mungkin saya boleh titip di caption juga ya Pak. Boleh, boleh. Nanti saya cantumkan nanti. Terima kasih Pak Ahmad. Ya. Jadi nanti di ini aja ya. Nanti saya cantumkan saja di deskripsi atau di sini di layar bawah gitu. Oh iya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Jadi pesannya di sana, nanti insya Allah akan dikontak sama tim kita untuk di follow up soal pengirimannya, detail pengirimannya dan lain-lain. Oke, baik Mbak Fiza. Nah sekarang kalau seandainya nih Mbak Fiza nanti selesai kuliah nih, Mbak Fiza kira-kira apa yang ingin dilakukan gitu setelah kuliah selesai nanti? Yang pertama udah pasti harus diterapkan dulu ilmu yang udah didapat di sini, karena pasti di sini saya sendiri dalam 1 bulan ini aja ke kampus, ke perpustakaan, nemuin banyak banget literasi buku-buku seputar fundraising dan juga seputar manajemen lembaga non-profit
Jadi saya ngerasa ada di hamparan buku-buku yang pengen saya baca semua rasanya gitu Pak. Jadi saya berharap banget sebenarnya dalam durasi selama kuliah bisa juga berbagi mungkin sharing gitu ya, apa yang udah dibaca, apa yang udah ada best practice-nya juga di sini karena kan akan ada capstone project juga kita langsung terjun ke lembaga non-profit yang ada di Amerika, gimana mengimplementasikannya. Jadi harapannya itu semua bisa dibawa juga nanti ke Indonesia konteksnya, jadi menerapkan ilmu yang udah didapat, kemudian berharap juga bisa mengembangkan lebih banyak lagi lembaga non-profit, karena saya yakin Indonesia juga nggak kalah banyaknya kalau urusan lembaga non-profit gitu ya. Kalau di Amerika sekarang ada 1,5 juta, di Indonesia mungkin saya belum tahu nih angka kasarnya berapa saat ini ya Pak. Um, tapi saya kira nggak kalah juga kreativitas kita dalam mengembangkan fundraising atau manajemen lembaga. Justru banyak hal yang sebenarnya bisa dikembangkan juga keluar. Kadang saya ngerasa yang di Amerika ini lebih banyak bercerita sebenarnya tentang success story-nya mereka, tentang history, tentang programnya gitu ya. Di kita masih perlu memperbanyak itu. Jadi saya rasa pengembangan di sana yang akan lebih banyak didorong, dan mungkin aja bisa menginisiasi juga beberapa proyek di bidang non-profit management juga suatu saat di Indonesia, Pak. Ini kalau misalnya pas sudah selesai kuliah, terus ada penawaran untuk bergabung di NGO atau lembaga non-profit di Amerika, itu gimana? Wah, itu pertanyaannya berat ya Pak ya. Kalau sekarang ini memang dengan LPDP ada beberapa regulasi untuk awardee, jadi kita emang harus ibaratnya kontribusi balik dulu ke Indonesia. Meskipun ada beberapa hal yang bisa jadi menjadi pertimbangan gitu ya Pak ya, kalau emang konteksnya masih dalam rangka memperjuangkan negara kita gitu. Jadi saya kira sih we'll see seperti apa nanti ke depannya. Yang penting harus memberikan manfaat mungkin ya untuk Indonesia gitu Pak. Ya, baik. Ya, saya kira betul juga sih. Bagaimanapun juga karena dibiayai dari Indonesia, paling tidak ada manfaat yang harus disumbangkan kepada Indonesia. Gitu kan ya? Ya, Pak. Baik, Mbak Hafiza, ternyata sudah cukup banyak yang kita dapatkan dari perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak buat Mbak Hafiza sudah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan sharing informasi, inspirasi juga, sekaligus juga mungkin juga menceritakan motivasi dan macam-macam lah, yang saya kira insya Allah sangat banyak manfaatnya buat orang-orang yang nanti menonton video ini. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Hafiza. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Ya, semoga studinya sukses, lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak doanya. Semoga sehat-sehat juga Pak di Indonesia. Dan sehat-sehat juga terus di sana. Insya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak Ahmad. Baik. Buat sahabat-sahabat, rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video ini, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga banyak manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.